68 Faras frustasi. Tentu saja aku cantik, kan sudah punya suami baru yang mau menjamahku. Tidak seperti mantan suamiku yang tak mau menyentuhku sama sekali, karena ilfil, ujar wanita itu dengan senyuman sinis. Dia adalah Sofika yang sengaja menemui Faras. Faras menahan kesal mendengar perkataan Sofika. Dia mau menyentuhmu karena kamu sekarang cantik, coba saja kamu gendut kayak dulu. Aku yakin dia tak akan mau, timpal Faras dengan kekahan. Sofika menatap jengkel mantan suaminya. Tapi, dia jadi kepikiran sih. Apakah yang dikatakan Faras itu benar? Kami laki-laki tentu saja ingin punya istri yang cantik dan hot, hahaha. Seolah menemukan bahan ejekan, dia sampai tertawa renyah. Faras duduk di sofa tunggal yang ada di ruangannya. Karena belum dipersilakan, Sofika masih berdiri mematung. Hei sayangku, ayo duduk. Faras menepuk tempat duduk di sebelahnya. Terima kasih, dan Sofika duduk di ujung sofa. Dekat sini dong, goda Faras. Aku istri seseorang, sahut Sofika, yang membuat Faras muram. Kalian hanya menikah sesaat saja Vika, setelah sebulan kamu akan menjadi milikku lagi, dengan lembut Faras berkata. Mimpi. Karena aku sudah memutuskan untuk menjaga keutuhan rumah tanggaku. Apalagi, Haidar sangat baik dan... Sofika tersenyum licik. Faras menatapnya kesal, raut mukanya sudah tak enak dilihat. Untung ganteng, jadi masih terlihat tak kecut-kecut amat. Dan, dia sangat panas di atas ranjang. Sofika tertawa kecil melihat Faras yang sepertinya sudah kepanasan. Dia tak akan pernah menyentuhmu lagi Vika. Ucap Faras dengan yakin. Masa? Sepertinya, dia akan mengkhianatimu dan lebih memilih aku istrinya. Aku rasa, dia sudah mulai bucin padaku, hahaha. Sofika tergelak, membuat Faras kepanasan dan ingin sekali membanting sesuatu, apa saja untuk meluapkan emosinya. Aku datang kemari untuk mengatakan sama kamu kalau aku dan Haidar tak akan pernah berpisah. Sofika tersenyum sinis. Kamu tak akan sanggup menikah dengannya, karena aku akan membuatnya menjadi gelandangan kalau dia berkhianat, dengan angkuhnya Faras berkata. Kamu lupa siapa aku? Aku kaya, jadi tak masalah kalau dia kamu pecat. Akan aku beri dia posisi di resort milikku, dengan diiringi senyuman Sofika berkata. Kamu belum mengenal dia Vika, kamu akan menyesal. Faras mulai terlihat semakin kesal, dia berdiri dan pindah ke meja kerjanya. Dia mulai mengetikkan pesan kepada seseorang lewat laptopnya. Sofika ikut berdiri. Aku pulang dulu, ujarnya. Tunggu sebentar. Faras berdiri dan sengaja memeluk Sofika. Apa-apaan kamu? Sofika terkejut. Ceklek, pintu terbuka dan menampilkan wajah Haidar yang terkejut. Lihatlah dia mendatangiku Haidar, kamu sadarkan sekarang. Kalau dia akan secepatnya jadi milikku. Faras tersenyum licik. Haidar menatap keduanya dengan tatapan kecewa, tapi dia menikahi Sofika karena untuk membantu Faras kembali menjadi suaminya. Jadi, dia bingung harus berbuat apa. Meski hati kecilnya memberontak, Sofika menatap suaminya sambil menggelengkan kepala, matanya menyiratkan kesedihan. Karena suaminya membiarkan dirinya dijamah pria lain. Hatinya mulai gerimis. Lihatlah dia tak akan berani melawanku. Dia tak mau jatuh miskin dan jadi melarat, bisik Faras. Sesaat kemudian, Haidar mendekati keduanya. Selama dia istri saya, Anda tak berhak menyentuhnya. Menarik tangan Sofika dan membawanya ke dalam pelukannya. Sofika terharu dan menyurutkan wajah di dada bidang sang suami. Mau jadi gelandangan kamu Haidar? Hardik Faras emosi. Tuhanlah yang memberi saya rezeki, bukan Anda. Lalu Haidar menarik tangan Sofika keluar dari ruangan itu. Faras membanting semua yang ada di atas meja saking kesalnya, merasa sudah dikhianati Haidar. Haidar menggenggam tangan Sofika erat, membawanya memasuki lift. Di dalam lift,
Haidar memeluk Sofika erat. "Maafkan aku," ucapnya. Mendengar hal itu, Sofika merasa terharu. Dia semakin yakin dengan Haidar, pria itu memang ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendampinginya. Sofika mendongak menatap sang suami. "Aku yang seharusnya minta maaf, karena sudah menemui Faras tanpa bilang dulu sama kamu," lalu menyurupkan wajah di dada bidang sang suami. "Ayo pulang," ajak Haidar. "Pekerjaanmu?" tanya Sofika. "Biar nanti kuurus," sahut Haidar. Mereka naik mobil Sofika, sementara mobil Haidar dibiarkan di perusahaan. Haidar titip dulu kepada kang parkir. Di sepanjang perjalanan, mereka diam tak ada yang mengeluarkan sepatah kata pun. Hingga, sampailah di rumah. Ibu Haidar yang kebetulan ada di teras, pun menemui anak dan menantunya itu. Mereka mengobrol sekitar 1 jam sebelum akhirnya Ibu Haidar pulang karena harus memasak. Kini tinggal mereka berdua di dalam rumah. "Ayo ke kamar," ajak Haidar. Dia menggenggam tangan Sofika. "Hah?" Sofika tersipu malu membayangkan kalau suaminya itu mau ehem-ehem. Kamar. Mereka berbaring saling menyamping berhadapan. Mata mereka bertemu dengan intens. Pipi Sofika merona, tangannya mulai merambat di dada Haidar. Haidar menangkap tangan Sofika, lalu mendekatkan ke bibirnya dan mengecup tangan itu. "Jawab pertanyaanku dengan jujur. Apa kamu akan menerimaku jika aku jatuh miskin, bahkan lebih miskin dari saat ini?" Sofika menatapnya lekat. Apa artinya pernikahan ini akan serius dan bertahan? Hatinya berbunga-bunga. Benih cinta akan tumbuh seiring berjalannya waktu, apalagi Haidar sangat baik. Dia merasa tak akan butuh waktu lama untuk mencintai Haidar. "Aku akan menerimamu apa adanya," jawabnya yakin. Haidar sedikit lega, kemudian dia bertanya kembali. "Apa kamu tidak akan merendahkanku karena aku lebih miskin darimu?" Sofika terkejut dengan pertanyaan Haidar. "Kenapa aku harus merendahkanmu karena materi? Kamu adalah imamku, aku akan menghormatimu." Lagi, Haidar bertanya, "Apa kamu ingin pernikahan ini untuk selamanya dan tidak main-main?" Sofika mengangguk pasti. "Iya," jawabnya. "Apa alasanmu?" Haidar menatap Sofika. "Aku." Sofika mengubah posisinya jadi telentang. "Aku ingin menjauh dari bayangan Faras, aku berniat untuk serius dari awal. Aku tak pernah punya niat untuk menikah pura-pura ataupun sebagai syarat saja. Siapapun pengantinku aku tak peduli sebenarnya." Kembali menyamping ke arah Haidar. Haidar mengembuskan napas pelan. "Artinya, kau tak pernah suka padaku?" Ada rasa kecewa. Bahkan, sampai menyurupkan wajah di dada Sofika dan menguel-uel pipinya di sana. Sofika tersenyum lebar, dia mengecup puncak kepalanya, juga mengusapnya dengan lembut. "Aku kan belum terlalu kenal sama kamu, kecuali," tertawa pelan. Haidar mendongak. "Kecuali apa?" Dahinya mengerut. "Kecuali sangat mengenalmu di atas ranjang, hehehe." Saking malunya, dia langsung memeluk erat dan memagut bibir sang suami. Haidar sampai telentang dibuatnya, dan Sofika sudah ada di atasnya. Mereka akhirnya bermesraan dalam balutan gairah yang menggebu. Haidar sampai tak kembali ke kantor. Di tempat lainnya, "Kemana dia?" Faras berteriak, bahkan sampai memaki-maki Haidar. Sekretarisnya mengatakan tak kembali lagi, membuatnya sangat murka. Dia pulang jam 8 malam, mendapati rumah kosong. Yang ada hanya asisten rumah tangga saja. "Yura!" teriaknya jengkel. Sudah sejak pertengkaran itu, Yura belum pulang. Faras mengguyur tubuhnya dengan air dingin untuk meredakan emosi. "Vika, Haidar, dasar penipu kalian!" teriaknya. Faras tak terima, dibohongi. Seharusnya Sofika dan Haidar hanya menikah kontrak saja, mereka malah punya niat melanjutkan pernikahan. "Dasar sialan kalian, awas kalian!" Faras bahkan sampai tidur tanpa memakai baju saking otaknya dipenuhi kemarahan. Paginya, Yura baru kembali.
Dia terkejut melihat keadaan suaminya yang tidur tanpa busana dan keadaan kamar yang kacau. Awalnya, dia pikir Faras habis melakukan sesuatu dengan wanita lain. Namun, asisten rumah tangga mengatakan kalau Faras tak pernah pulang membawa wanita. Faras semalam pulang dalam keadaan marah-marah dan terdengar teriak-teriak, itu yang dikatakan asisten rumah tangganya. Apa Bibi tahu apa yang dikatakannya saat teriak-teriak? Tanya Yura penasaran. Maaf, tapi kalau tidak, salah Pak Faras menyebut-nyebut nama Sofika dan Pak Haidar, hanya itu yang diingat sang asisten rumah tangga. Yura mengembuskan napas gusar. Ada apa ini? Bukannya semua berjalan sesuai rencananya? Gumam Yura. Dia kembali menemui Faras di dalam kamar. Rupanya, dia sudah bangun dan memakai pakaian kantor. Pulang juga kamu, ketunya. Kamu tak suka aku pulang. Yura sangat sakit hati, dia menatap suaminya kecewa. Iya, jawabnya datar tanpa menoleh. Kalau begitu aku akan pergi. Yura menahan sesak di dada. Pergilah, aku tak peduli, sahut Faras tak punya hati. Yura membalikkan badan hendak pergi. Tunggu, Yura menghentikan langkah kakinya, tanpa membalikkan badan.